yang ini tambah simpel lagi. Saya sudah ngajari kalian bagaimana membuat sesuatu itu melingkar ya. Yang dibuat melingkar ini apa? Button nanti. Tombol itu dibuat melingkar. Apa bisa? Sangat bisa. Cara nyusunnya ini pakai apa? Pakai namanya ion grid. Ya. Nah, ini nanti kalian buat di mana? Di halaman baru. Jadi seperti ini, terminalnya dimunculkan lagi, kemudian kita membuat halaman baru. Misalkan kita buat ionic ya, generate page, namanya misalkan kalkulator, enter. Oke. Oke, halamannya jadi sudah. Berarti di sini nanti akan muncul tambahan kalkulator. Lihat di bagian routing. Bagian rootnya juga akan muncul kalkulator. Nah, ini didaftarkan di mana? Didaftarkan di komponen untuk menambahi tab baru. Ini kita copy. Ini arahkan ke kalkulator. Kemudian ikonnya jangan lupa cari yang cocok. Misalkan ikon apa di sini yang mendekati mirip dengan kalkulator. Nah, misalkan ini ya, ini kan sama kalkulator. Nah, ini digunakan di save, maka nanti Anda akan mendapatkan jendela. Oh, namanya belum ya, kalkulator. Secara otomatis kalian akan mendapatkan ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan desain untuk halaman kalkulator ya. Nanti untuk contoh soalnya bisa Anda lihat di Google Classroom. Misalkan saya pengen membuat tampilan halaman kalkulator yang desainnya nanti kira-kira seperti ini. Nah, di atas sama ada header dan toolbar transparan. Di sini cukup ada tulisan kalkulator saja, ya, title saja, tidak ada tombol. Kemudian di bawahnya itu ada input box. Ya, input box ini nanti sifatnya adalah untuk melihat nilai perhitungan kalkulator, ya, angka-angka yang dioperasikan berapa, hasilnya berapa itu muncul di sini. Kemudian untuk susunan tombol-tombol ini itu menggunakan bantuan grid. Dan di dalam grid ini nanti ada tombol yang dimodifikasi tampilannya ya menggunakan CSS. Oke. Sekarang kita mulai. Di sini saya sudah punya halaman kalkulator. Saya masuk ke kalkulator page ya .html. Sini kalau kita lihat tampilannya masih seperti ini, masih standar. Ya, pertama kita akan buat ya si toolbar ini transparan sama seperti yang sudah kita lakukan di halaman profile. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Karena kita sudah punya settingan yang ada di profile, maka saya masuk ke kalkulator page.css. Ya, isinya ini akan saya ambilkan beberapa dari profile.page.css ya. Bagian mananya? Ya kita ambil bagian sini. Ini saya copy dua ini dan saya bawa ke sini. Saya paste. Oke. Dan saya paste yang tidak perlu ya. Kita cek tampilannya otomatis akan sama. Nah, sekarang biar header dan toolbar ini transparan bagaimana? Ya, ini kan sudah ada settingan ya transparan. Tetapi kok hasilnya tidak transparan, Pak? Transparan itu membutuhkan settingan di dalam konten di sini. Itu harus ya full screen. Nah, full screen. Seperti ini. Jadi pada saat si konten ini tidak Anda setting full screen, maka tampilan transparan di header itu tidak akan muncul. Nah, Anda lihat sekarang sudah transparan, artinya background gambar yang menutupi konten ini sudah bisa full ya, full sampai di belakang header dan headernya transparan. Kemudian kalau kata kalkulator ini biar terlihat bagaimana? Ya, berarti dikasih warna.
Ini pun bisa Anda pilih mau menggunakan properti color dengan nilai misalkan light, atau Anda buatkan di sini CSS-nya untuk mewarnai tulisan ini menjadi warna yang terlihat, misalkan warna putih. Boleh. Oke ya, ini desain awal. Berikutnya di bawahnya ini akan ada tampilan untuk input box. Nah, kita akan membuat wadah-wadah, berarti ini sudah masuk ke dalam konten ya. Ini kita akan buat wadah-wadah. Kita buat wadah atasnya dulu, misalkan main, di dalam main nanti ada div untuk hasil, kelas hasil, kemudian nanti ada div dengan kelas tombol ya. Ini tombol-tombol dan ini untuk hasil. Nah, di dalam hasil ini nanti baru akan kita masukkan ion input ya. Input. Sambil kita melihat apa? Melihat di sini ya, panduan yang ada di situsnya Ionic. Selalu seperti itu ya. Kecuali Anda sudah oke, sudah hafal, tidak masalah. Masuk ke ion input, nanti kita akan melihat beberapa aturan di sini. Contohnya misalkan nanti ion input itu dipanggil dengan perintah ion input, tagnya seperti ini. Kalau pengen ada nilai awal ya berarti ada settingan value kan. Di sini ada settingan value. Value misalkan berapa, nilainya 0. Nah, berarti nanti kita akan punya tampilan di sini input yang value-nya 0. Nah, terus kok nggak kelihatan, Pak? Ya, nggak kelihatan karena warnanya sama-sama hitam, sama-sama dengan warna background. Maka ini bisa kita atur juga di sini. Misalkan saya buat ion input. Ya, ion input. Apa? Kita kasih aturan warna. Nah, sebelum kita ngasih aturan warna, ya di sini kira-kira dia punya nggak? Ya, pengaturan tentang CSS custom. Oh, ada tentang color. Nah, maka bisa kita pakai ya ion input ini color. Berarti di sini color. Color misalkan apa? Anda mau white boleh, atau pakai crash FFFFF juga boleh. Nah, ini kan ada angkanya warna. Atau Anda mau menggunakan properti, ada nggak properti color misalkan? Anda cari di sini. Kalau ada ya tentang properti color bisa Anda pakai. Properti ini kan properti dari input ya. Awalannya A, kemudian awalannya C. Clear color. Oh, ternyata ada color. Nah, misalkan saya panggil color. Color contohnya misalkan color light atau color tertiary. Saya pasang di sini. Color itu kan properti, berarti dipasangnya di tagnya. Saya tulis di sini color tertiary. Ya, samakan dengan contoh di sini ya, tertiary. Ctrl S. Apa yang terjadi di sini? Nah, warnanya seperti itu. Artinya kita punya pilihan untuk mewarnai. Bisa menggunakan aturan ini, bisa menggunakan CSS. Anda pilih. Ya. Jangan dua-duanya ya, percuma, salah satu aja. Misalkan saya menggunakan CSS full. Jadi di sini. Kemudian posisinya tulisan itu ada di dalam input box. Input box-nya fontnya saya naikkan, font size-nya misalkan jadi 20 px ya. Px. Jadi di sini kan besar, atau naikkan lagi 48 px. 40 px biar kelihatan. Nah, besar. Dan ratakan kanan berarti text alignment right ya. Text alignmentnya right. Nah, ini rata kanan. Kasih border. Ini border ya, border solid, garis lurus, thin berarti tipis, warnanya apa? Putih. Ya, misalkan seperti ini. Akan muncul ya garis putihnya. Nanti akan muncul garis putih. Nah, sekarang pengen bordernya agak melengkung, border radiusnya misalkan 15 px lengkungannya, akan muncul
lengkungan. Kalau terlalu melengkung ya dikurangi, misalkan jangan 15 tapi 5 px. Nah, seperti ini kan melengkung ya. Oke. Nah, biar terlihat sedikit lebar, maka kita bisa main padding. Ya, padding berapa? Atasnya berapa, kanan kirinya berapa. Misalkan saya naikkan 10 px, 10 px. Ya, atas bawahnya saya naikkan 10 px, 10 px. Nah, ini kan sedikit melebar. Kalau jarak dari posisi ini kan kelihatan tidak menempel dengan header ya, agak menjauh, agak turun. Nah, itu bisa dimodifikasi dari wadahnya. Tadi kan dia punya wadah, yaitu si main. Mainnya ini bisa diatur atau hasil. Hasil ini bisa diatur. Oke, kita atur mainnya dulu. Kita buat main di sini. Main. Apa? Diturunkan berarti margin. Margin top misalkan saya setting 20 px. Jadi dia turun nantinya. Tidak terlalu mendekat. Naikkan lagi misalkan berapa? 50 px. Nah, ini kan turun ya. Turun. Kemudian biar ukuran si inputnya ini tidak nempel kanan kiri, nah kita bisa mengatur bagian hasil. Hasil misalkan width-nya kita atur berapa? Misalkan 90%. Jadi tidak nempel kanan kiri. Ya, ini tidak nempel kanan kiri. Atau tetap 100% width-nya, tetapi padding-nya yang diatur. Itu juga bisa. Jadi ini width-nya tidak diotak-atik, tapi diganti dengan men-setting padding. Apa itu padding? Padding kan jarak tepian ya. Soal paddingnya berapa? Kamu atur misalnya 30 px. Kanan kiri ya, kanan kiri berarti atasnya 0 px, kanannya 30 px, bawahnya 0 px, kirinya 30 px. Ini juga bisa. Anda lihat, dia akan ke tengah. Tetapi lebarnya si ini tetap 100%. Misalkan saya tulis ini 100%, tidak masalah. Settingnya yang dimainkan. Ini seperti ini. Ya. Oke, itu untuk tampilan ini. Kalau Anda merasa ukurannya kurang besar fontnya dan sebagainya, silakan diatur. Dan ini permainan CSS. Berikutnya kita akan atur lagi di bagian tombol-tombol. Ya, tombol-tombol itu saya akan minta bantuan namanya Ion Grid. Ion Grid. Nah, ini. Tampilan Ion Grid itu seperti di dalam Bootstrap ya. Jadi kotak-kotak seperti itu. Ya, jadi akan terbentuk grid yang disusun dari baris dan kolom. Ya, baris dan kolom. Nah, contohnya seperti ini. Dari soal kita butuh berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Kita butuh 4 kolom. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. 5 baris, 4 kolom. Berarti saya ambil di sini contoh yang ini kan. Ini grid, barisnya 1, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Tutup baris. Jadi kita butuh tutup grid gitu kan gampangannya. Yes, kita ambil satu dulu ya. Satu dulu, kemudian kita modifikasi. Kita copy, taruh di mana? Taruh di dalamnya sini. Nah, kita kasih tutup grid dulu. Grid seperti ini tampilannya. Maka nanti kalau dilihat akan muncul di sini. Ya, kita kasih warna dulu ya biar terlihat. Kita kasih warna dulu di CSS-nya sini. Misalkan nah. Oh ya, ini boleh dimasukkan, boleh tidak ya. Kenapa? Contohnya kita lihat di sini ada kelas hasil, di dalamnya ada input. Nah, ini saya nulisnya seperti ini boleh. Atau ini dimasukkan. Ini juga boleh. Kalau seperti ini ada hierarki, ya artinya ion input ini berada di dalam hasil. Ya, ini boleh karena sama-sama bekerja atau sama-sama jalan.
Dan di sini ada tombol ya, tombol, dan saya kasih color white, lah ini kan kelihatan ya tombol-tombol. Lah sekarang tombol-tombol itu akan saya ganti dengan maaf, kata-kata ion call ini akan saya ganti dengan tombol. Berarti di sini akan saya isi dengan apa? Dengan ion button ya. Kita isi dengan ion button. Kemudian sambil melihat di sini, balik lagi ke ion button. Nah, ion button. Nah, di sini ukurannya nanti bisa kita buat large atau default atau small. Misalkan saya buat large, ya berarti di sini ada size, saya isi dengan large. Sambil kita cek dulu satu tampilannya seperti apa, segini misalnya. Untuk warna bagaimana? Warna itu berarti bisa menggunakan color. Contohnya ini putih, berarti light, ini kuning, berarti warning. Itu bisa lewat sini atau lewat CSS. Buat satu dulu ya, color. Color berarti di sini light. Ya, nanti yang paling belakang berarti yang warning. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian secara berikutnya lagi kita scroll ke bawah. Ini secara warna ya. Tombolnya tidak di disable berarti bisa diklik. Kemudian ukuran, href, mode, rel. Kita cari dulu. Nah, ini ada shape. Ada shape. The shape button, bentuk button. Ada round ya. Defaultnya undefined. Di sini kita pakai round ya. Coba kita pakai round berarti di sini ada shape. Ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, biar benar-benar bulat, maka ion button yang berada di dalam tombol ini kita kasih CSS. Ion button. Misalkan width-nya berapa? Width-nya 50 px. Height-nya berapa? Height-nya ya harus sama 50 px. Jadi ukuran yang ada di sini nanti akan disesuaikan dengan ini. Nah, bentuknya kayak gitu. Misal yang ini saya hapus. Ya, ini saya hapus. Size slot. Karena di sini sudah ada size ya. Kayak gitu. Oke. Biar agak menjauh sedikit ke bawah, maka ini bisa kita kasih margin atau padding. Ya, margin top. Misalkan saya isi 20 px. Wadahnya kita, nah dia agak menjauh ya. Kemudian ada AC plus minus persen titik 2. Berarti di sini ini adalah tombol AC. Dan ini kita copy. Ini taruh di sini. Ini plus minus, kemudian yang ini persen, dan yang terakhir adalah titik 2. Dan ini warnanya warning. Nah, maka munculnya seperti ini. Nah, ini kelihatan rata kiri ya. Kalau kita lebarkan ini rata kiri. Biar ke tengah bagaimana? Biar ke tengah menggunakan X alignment center. Nah, ada utamanya. Itu kita buat dia ke tengah. Jadi semuanya akan rata tengah. Lah, ini enggak guna. Nah, kalau sudah ya
Saya punya berapa baris kebutuhannya tadi? Berarti kita buat baris kedua dengan cepat aja. Baris kedua. Tinggal ganti apa? Kan ganti tabelnya kan. 7, 8, 9 kali. Berarti di sini 7, 8, 9 ini kali X. Nah, kemudian baris berikutnya. Berikutnya 4, 5, 6 minus 4, 5, 6 minus 4, 5, 6 minus. Baris berikutnya ya 1, 2, 3 plus. Berarti 1, 2, 3 plus. Kita cek dulu hasilnya. Nah kan seperti ini. Nanti. Nah kalau ukuran fontnya yang ada di tombol ini kurang besar, menurut kalian kurang besar, maka ini bisa dinaikkan. Font size akan 20 px. Ketebalannya font weight bold. Bold. Ketebalannya. Nah, seperti ini. Itu bisa. Nah, X-nya X kecil aja ya. Oke, yang terakhir kita butuh 0, ini ya. 0, dan minus. Maaf sama dengan. Berarti di baris terakhir kita hanya butuh 3 tombol sebenarnya. Dan 3 tombol ini mereka menempati area yang sama. Jadi tombol 0 ini menempati 2. Harusnya 2 tombol tapi dia tempati sendiri, dan ini menempati satu-satu. Jadi ini seolah-olah kalau di dalam tabel HTML itu seperti dilakukan merger. Kita cek di sini ion grid ya. Kita belajar dari ion grid. Nanti akan ada konsep-konsep misalnya seperti ini. Nah, konsep-konsep seperti ini. Jadi ada kolom yang digabung seolah-olah seperti itu ya. Kolom yang digabung itu dimainkan dengan ini. Size 3. Size berapa gitu misalkan ya. Nah, kita ngomong coba ya, kita buat dulu misalkan di sini size misalkan 6. Misalnya kan kita butuh 2 ya. Jadi kan sebenarnya kita butuh 3 tombol, 1, 2, 3 kan. Yang ini nanti untuk angka 0, kemudian di sini nanti angka koma dan sama dengan. Di sini koma, ini sama dengan. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, lihat ya. Usability. Nah, tinggal ini lebarnya berarti. Lebar angka 0 ini yang kita mainkan. Berarti khusus ada di situ, ada di sini. Ini bisa kita kasih ID, bisa kita kasih kelas, bisa angka 0 misalkan namanya ID-nya angka 0, bisa kita buat di sini. Khusus yang itu ya. Plus angka 0. Lalu width-nya berapa? Width-nya 60 px. Atau ada pengaturan di sini di ion button itu yang berbicara tentang width ya, width sorry. Nah, ini angka 0 namanya ID. Salah ID ya posisinya, harusnya pada di dalam button ya. Nah, di sini. Nah, ada di sini. Ternyata hanya melebar segini.
berarti kurang, jangan 60 px, misalkan 150 kan segini. Pas ya, ini tombol, bisa diklik nanti. Ini warna kuning ya, warning seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira untuk mendesain tampilan kalkulator yang ada di tugas kalian.